Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu persegi. Kita mulai saja pembelajaran tentang persegi. Kita membagi menjadi 4 bagian, yaitu tentang pengertian, apa itu pengertian sendiri, apa yang dimaksud dengan persegi, terus di sini ada kita masuk ke ciri-ciri persegi. Di sini kita memahami beberapa ciri-ciri dari persegi setelah kita mempelajari tentang bab yang kita akan pelajari pada hari ini, yaitu apa ciri-ciri persegi sehingga membedakan dengan bangun datar yang lain. Terus, setelah kita mengetahui ciri-cirinya, kita akan menemukan sebuah rumus atau formula. Dari formula tersebut, setiap bangun datar memiliki rumus masing-masing sesuai dengan karakteristik dari bangun datarnya. Apa saja rumus dalam persegi? Ada yang tahu? Nah, selanjutnya jika kita sudah mengetahui rumus, ciri-ciri persegi dan pengertian, kita akan mengaplikasikan pembelajaran pada hari ini menggunakan contoh-contoh soal. Di sini kita akan membahas tentang persegi, mulai dari pengertian, ciri-ciri persegi, rumus, hingga contoh soal. Contoh soal sendiri yaitu untuk memahami lebih jauh tentang persegi, maka kita akan tinjau dari beberapa contoh soalnya. Masuk kepada bab pengertian. Apa itu pengertian dari persegi? Nah, jadi persegi itu adalah bangun datar yang dibentuk oleh 4 sisi, yaitu sama panjangnya. Contoh benda-benda yang sering kamu lihat dan berbentuk persegi itu banyak banget. Antara lain, ini adalah sebuah sisi dari perseginya, yaitu memiliki 4 sisi yang sama panjang. Terus lanjut ke pengaplikasian kepada benda-benda yang sering kamu lihat. Coba kalian lihat di sini ada sebuah gambar. Bagian manakah yang termasuk sebuah persegi? Yap, betul sekali. Yang pertama ada dari figura foto. Yang kedua ada dari laci dari lemari TV. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang pengertian dari persegi, yaitu kita akan masuk kepada ciri-ciri dari persegi sendiri. Ada yang udah tahu di sini ciri-ciri persegi itu apa aja? Ciri-ciri persegi yang pertama yaitu memiliki sudut, yaitu membentuk 4 sudut siku-siku yang saling tegak lurus. Terus yang kedua ada sisi, yaitu memiliki 4 sisi sama panjang. Jadi, persegi adalah bangun datar segi 4. Yang membedakan persegi dengan bangun datar segi 4 lainnya adalah 4 sisi persegi itu memiliki panjang yang sama. Terus, sifat dari persegi adalah semua sisinya saling tegak lurus, sehingga persegi memiliki 4 sudut siku-siku yang sama besar, yaitu sudutnya 90 derajat. Lanjut, di sini ada sebuah gambar dari SpongeBob SquarePants. Di sini SpongeBob SquarePants berbentuk persegi dalam episode Doll Bobs. Doll Bob sendiri yaitu salah satu episode dari SpongeBob.
dari judulnya, yaitu Hidup dari Pensil Ajaibnya. Terus tahukah kamu bahwa SpongeBob yaitu bukan sebuah persegi? SpongeBob sebenarnya bukan sebuah persegi, melainkan sebuah persegi panjang. Kenapa persegi panjang? Karena sisi dari tubuh SpongeBob tidak sama panjang. Kita lihat sendiri bahwa tidak sama sisi SpongeBob sendiri bentuknya ya guys ya. Terus, tetapi dari konteks bahasa Inggrisnya lebih enak ya kalau kita dengar sebagai SquarePants daripada rectangle pants. Lebih susah ya pengucapannya, lebih enak SquarePants. Makanya disebut SpongeBob SquarePants, bukan SpongeBob rectangle pants. Terus kita lanjut kepada R. Apa itu R? R tadi adalah sebuah rumus. Setelah kita mengetahui tentang pengertian, ciri-ciri, kita masuk kepada bagian rumus. Di sini terdapat 4 sisi dari segitiga, yaitu dilambangkan oleh S. S berarti sisi. Pertama kita akan mencari sebuah keliling, rumus keliling dari persegi. Di sini ada 4 sisinya, yaitu ada sisi A, sisi B, sisi C, sisi D. Maaf, di sini tidak ditulis. Bayangkan saja, visualisasikan saja bahwa di sini ada sisi A, sisi B, sisi C, sisi D yang saya beri tanda. Karena di sini terdapat 4 sisi, maka kita jumlahkan 4 sisinya itu menjadi sebuah keliling. Keliling itu adalah apa? Keliling adalah jumlah seluruh sisi dari sebuah bangun datar. Maka S ditambah S ditambah S ditambah S sama dengan sebuah keliling. Kita singkat saja, yaitu 4 kali S, yaitu 4 kali sisi dari sebuah persegi menghasilkan keliling persegi. Lanjut kepada rumus luas. Di sini ada rumus luas sendiri, yaitu karena semua sisinya sama, maka sisi kali sisi panjangnya kan sama dengan lebarnya, maka sisi kali sisi luasnya dapat dituliskan sisi kuadrat atau S kuadrat. Setelah kita mengetahui pembelajaran pada hari ini mengenai persegi, kita akan lanjut kepada permasalahan persegi di matematis secara umumnya dulu. Di sini ada sebuah contoh soal. Diketahui luas sebuah kebun yang berbentuk persegi adalah 36 meter kubik. Tentukan berapakah sisi dari kebun tersebut. Di sini saya gambarkan secara umum kebun sebuah persegi. Jika kebun sebuah persegi dengan luas 36 meter kubik, kita pertama cari rumus luas. Rumus luas yang kita ketahui sebelumnya adalah, untuk rumus luasnya sendiri adalah S kuadrat atau S kali S. Kita lanjutkan bahwa rumus luas sama dengan sisi kali sisi. Luasnya kita sudah ketahui yaitu 36 sama dengan sisi kali sisi. Sisi kali sisi itu sama dengan apa? Sisi kali sisi sama dengan S kuadrat. Makanya di sini 36 sama dengan sisi kuadrat. Atau 6 kuadrat sama dengan sisi kuadrat. Maka S sama dengan 6. Sehingga panjang tiap sisi kebun adalah 6 meter. Lanjut ke persoalan nomor 2, yaitu ada diketahui keliling sebuah kebun yang berbentuk persegi adalah 16 meter. Tentukan berapakah sisi dari kebun tersebut. Nah, di sini penyelesaiannya yaitu rumus keliling yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu keliling sama dengan
jumlah semua sisi dari sebuah bangun datar, yaitu sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, menghasilkan 16 sama dengan 4 kali sisi. Di sini kita sudah ketahui bahwa 4 kali 4 sama dengan 16. Maka 4 kali 4 sama dengan 4 kali sisi. Kedua belah ruas kita sama bagi 4. Maka dapat diketahui bahwa sisi dari sebuah kebun tersebut yaitu adalah 4. Maka S sama dengan 4. Sehingga panjang tiap sisi kebun adalah 4 meter. Lanjut ke persoalan nomor 3. Ada diketahui keliling sebuah kebun yang berbentuk persegi adalah 16 meter. Tentukan berapa luas dari kebun tersebut. Nah, di sini kita ketahui tentang keliling. Kita harus ke sisi dulu. Setelah kita berhenti di sisi, kita harus ke luas lagi. Mari kita lihat. Sebuah kebun memiliki keliling yaitu jumlah semua sisi. Maka dari tersebut, keliling dari sebuah kebunnya adalah 16 sama dengan 4 kali sisi. Kita ketahui 4 kali 4 sama dengan 4 kali sisi. 4 sama dengan sisi. Luas sama dengan sisi kali sisi. Atau luas sama dengan 4 kali 4. Maka luas sama dengan 16. Sehingga luas kebun adalah 16 meter. Di sini kita sudah ketahui luasnya ya. Di sini ada sisi, tambah sisi, tambah sisi, tambah sisi. Menghasilkan sisinya yaitu adalah 4 cm. Setelah kita ketahui sisinya 4 cm, kita langsung cari luasnya dengan menggunakan rumus L sama dengan sisi kali sisi. L sama dengan 4 pangkat 2 atau 4 kali 4. Hasilnya adalah 16 meter kubik. Harusnya meter kubik ya, bukan cuma meter. Karena ini adalah sebuah luas. Terus, di sini ada sebuah motivasi untuk kalian. Teruslah berlatih hingga kau muak akan persoalan yang mudah. Dapat kita ambil simpulkan, kalian teruslah berlatih matematika sampai kalian tuh hafal, sampai kalian tuh bisa, sampai kalian tuh pengen cari-cari hal yang baru gitu. Pengen cari sebuah persoalan yang lebih rumit daripada persoalan sebelum-sebelumnya yang saya bahas. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan berdiskusi di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab satu-satu untuk persoalan-persoalan yang kalian masih kurang pahamin. Kalian juga bisa request materi-materi yang bisa saya bahas. Setelah itu, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian melalui video-video selanjutnya. Sekian, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.